Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan program DFS dan BFS. Struktur dasar kelasnya yaitu deklarasi kelas dan atribut. Public class graph straight private mapping code ini. Jadi saya membuat kelas bernama graph search tugas. Dalam kelas ini saya mendeklarasikan satu atribut yaitu graph dengan tipe data map. Map ini key-nya adalah string yang merepresentasikan nama node, dan value-nya adalah list of string yang berisi tetangga-tetangga dari node tersebut. Jadi ini adalah implementasi agency list untuk mempresentasikan graph. Selanjutnya adalah konstruktor. Ini code-nya. Di konstruktor sendiri saya inisialisasi hashmap kosong dulu, kemudian langsung memanggil metode inisialisasi graph untuk membuat struktur graphnya. Selanjutnya adalah inisialisasi graph. Metode bagian analisis node-nya dengan code seperti berikut. Di metode analisis graph, pertama saya buat dulu 8 node sesuai requirement soal, yaitu A1 sampai 8. Setiap node saya put path ke dalam map dengan value array list kosong yang nanti akan diisi dengan tetangganya. Selanjutnya ada metode inisialisasi graph, bagian hubungan antar node. Lalu setelah itu saya mendefinisikan hubungannya. Node A1 terhubung ke A2 dan A3. Jadi saya tambahkan A2 dan A3 ke list tetangga dari A1. Node A2 terhubung ke A4 dan A5. A3 terhubung ke A6 dan A3, dan node A4 terhubung ke A8. Sisanya yaitu A5, A6, A7, A8 tidak punya anak lagi, jadi struktur grafnya seperti pohon dengan A1 sebagai root. Bagian 3, metode tampilan graf dengan code sebagai berikut. Metode ini untuk menampilkan struktur graf. Saya looping semua node yang ada di graf menggunakan keyset, lalu print nama node dan list tetangganya. Jadi user bisa lihat visualisasi hubungan antar node. Selanjutnya depth first search atau DFS. Yang pertama adalah header dan inisialisasi DFS dengan node sebagai berikut. Ini metode DFS sendiri menerima dua parameter, node awal dan node target. DFS menggunakan struktur data start karena prinsipnya LIFO last in first out. Lalu loop utama DFS dengan code ini. Loop utamanya berjalan selama stack tidak kosong. Selanjutnya adalah pengecekan target DFS dengan code sebagai berikut. Setelah mengunjungi node, saya cek apakah node ini adalah target yang dicari. Untuk ekspansi tetangga DFS-nya sendiri, yaitu kalau bukan target, saya ambil semua tetangganya. Yang penting di sini saya looping dari belakang ke depan menggunakan neighbor size. Kenapa? Karena itu LIFO. Jadi kalau saya mau tetangga kiri dikunjungi, saya harus push tetangga kanan dulu. Selanjutnya return false DFS dengan code sebagai berikut. Kalau loop selesai tapi target tidak ditemukan, return false dan print bahwa node tidak ada di graph. Selanjutnya breadth first search atau BFS dengan header dan inisialisasi BFS menggunakan code sebagai berikut. Metode BFS strukturnya mirip dengan DFS, tapi bedanya BFS menggunakan QW yang prinsipnya FIFO first in first out. Jadi node yang pertama masuk akan pertama keluar. Loop utama BFS dengan code sebagai berikut. Loop utamanya adalah QW tidak kosong. Saya pull atau ambil node dari depan QW lalu print bahwa kita mengunjungi node tersebut. Pengecekan target BFS. Sama seperti DFS, saya cek apakah node ini adalah target. Kalau iya, print ditemukan dan return true. Ekspansi tetangga BFS. Saya ambil semua tetangganya. Bedanya dengan DFS, di BFS saya looping dari depan ke belakang, biasa menggunakan for each loop.
Setiap tetangga yang belum dikunjungi langsung saya tandai sebagai visited dan add ke QA. Return false BFS. Kalau sampai QA kosong dan target tidak ditemukan, return false. Lalu main method, inisialisasi dan tampilan. Di main method, saya buat scanner untuk input user dan instance dari graph start tugas. Lalu tampilkan header program dari struktur graph. Lalu input dan validasi, saya minta input node awal dan node target dari user. Saya pakai trim untuk menghilangkan spasi di awal atau di akhir input. Lalu saya validasi apakah kedua node ada di dalam graph menggunakan kode constancy. Eksekusi DFS dan BFS. Kalau input valid, saya jalankan metode DFS dulu dengan node awal dan target. Saya kasih separator garis untuk memisahkan output. Perbedaan utama DFS versus BFS. DFS stack LIFO menggunakan stack, eksplorasi sedalam mungkin dulu baru backtrack. Looping tetangga dari depan ke belakang. Urutan A1, A3, A7, A6, A2, A5, A4, A8. Untuk BFS QW FIFO menggunakan QW eksplorasi level per level. Looping tetangga dari depan ke belakang. Urutannya A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Kesimpulannya adalah DFS lebih cocok untuk pathfinding atau mencari solusi di tree yang dalam. DFS sendiri lebih cocok untuk mencari shortest path atau node terdekat karena mengeksplorasi level per level. Sekarang kita coba menjalankan programnya. Dengan klik run. Program sudah jalan. Di awal program langsung menampilkan struktur graf yang sudah saya definisikan dalam code. Ada 8 node, yaitu A1 sampai A8, dan setiap node punya koneksi tertentu. Sekarang saya masukkan kode awal dan node yang ingin dicari. Misalnya saya mulai dari A1 dan mencari A8. Program pertama akan menjalankan pencarian menggunakan Deep First Search atau DFS. Strateginya menelusuri jalur sedalam mungkin sebelum mundur. Seperti yang ditampilkan di layar. Di sini DFS berhasil menemukan node A8 di langkah ke-4. Di langkah ke-8. Selanjutnya program otomatis menjalankan breadth first search BFS menelusuri node per level, jadi lebih melebar dibanding DFS. Ini adalah output dari pencarian dengan BFS. Di BFS, node A8 ditemukan pada langkah ke-8 karena BFS menelusuri level demi level. Jadi, program ini berhasil menunjukkan dua metode pencarian, DFS yang lebih cepat dalam kasus ini dan BFS yang lebih terstruktur tapi lebih panjang prosesnya. User cukup memasukkan node awal dan node target, lalu program melakukan seluruh visualisasi secara otomatis. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.